Salam Universe, selamat menikmati berita sore hari ini. Di segmen berita viral kali ini, kita akan membahas beberapa tren dan kejadian menarik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kita akan melihat sisi menarik, unik, dan juga kontroversial dari berita-berita tersebut. Simak terus ya! Berita viral pertama berasal dari Riau. Sosok anak kecil bernama Dika tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di platform video pendek TikTok. Namanya mencuat lewat tren viral bertajuk Aura Farming, yang menampilkan gerakan khas seorang anak menari di atas perahu dalam ajang olahraga tradisional mendayung Indonesia, pacu jalur. Tren ini meraih perhatian dunia setelah akun resmi klub sepak bola asal Prancis, Paris Saint-Germain PSG, mengunggah video selebrasi para pemainnya yang menirukan gerakan khas Dika, auranya sampai ke Paris. Tulis keterangan dalam video tersebut, Rabu, 2 Juli tahun 2025. Tak hanya PSG, maskot klub Italia AC Milan juga ikut meramaikan tren ini. Dengan gaya humoris, mereka menulis Aura Farming 1899% accuracy, sambil menirukan gerakan tari yang sama. Kepopuleran tren ini tak berhenti di situ. Rapper ternama KSI juga ikut menarikan gaya khas anak Indonesia tersebut, menambah panjang daftar figur internasional yang tersentuh aura tarian Dika. Bahkan Travis Kelce, bintang NFL sekaligus kekasih Taylor Swift, juga menggunakan tarian Dika setiap berhasil touchdown. Ia mengunggah video Dika yang dikompilasikan dengan aksinya. Auranya sudah dibudidayakan, tulisnya. Fenomena ini pun menyebar luas di TikTok dengan ribuan pengguna dari berbagai belahan dunia, mulai dari influencer, pelajar, hingga akun resmi perusahaan ikut serta dalam tren tersebut. Masih dalam segmen berita viral, kali ini kita menyoroti peristiwa yang menyita perhatian internasional dan mencoreng nama baik bangsa. Seorang YouTuber asal Indonesia yang menetap di Jepang, Dian Widianingrum alias Neo Japan, menjadi sorotan setelah membagikan kisahnya di telepon langsung oleh seorang pejabat tinggi Jepang. Namun, isi panggilan tersebut bukanlah kabar baik. Pejabat tersebut menyampaikan rasa kecewa dan teguran tegas atas aksi kriminal yang dilakukan oleh sejumlah WNI di Jepang, mulai dari pencurian di rumah warga Jepang hingga aksi kekerasan yang membahayakan keselamatan masyarakat lokal. Tidak hanya sekadar mencuri, beberapa pelaku bahkan terlibat dalam pengeroyokan, intimidasi, dan perilaku anarkis di lingkungan publik. Hal ini membuat nama Indonesia menjadi sorotan negatif di kalangan masyarakat Jepang. Sekarang warga Jepang menjadi takut. Mereka bilang, "Kami tidak ingin orang Indonesia tinggal di sekitar sini." Salah satu pemicu utama viralnya kasus ini adalah kontroversi dari kelompok pencaksilat PSHT di Jepang. Aksi konvoi besar-besaran mereka di jalanan yang melibatkan teriakan, keributan, hingga intimidasi, terekam oleh warga dan tersebar luas di media sosial Jepang. Aksi tersebut mendapat gelombang komentar negatif. Bukan hanya dari warga Jepang yang merasa terganggu, tetapi juga dari sesama WNI di Jepang yang merasa tercoreng oleh tindakan yang dinilai tidak menghormati budaya setempat. Neo Japan dalam unggahannya menyampaikan rasa malu dan frustasi, serta mengajak seluruh WNI untuk menjaga sikap, menghargai aturan, dan tidak membawa budaya kekerasan ke luar negeri. Ia menyebut bahwa tindakan segelintir orang bisa menghancurkan citra seluruh bangsa. Dampak dari kejadian ini tidak main-main. Pemerintah Jepang mulai mempertimbangkan untuk membatasi visa bagi pelajar dan pekerja dari Indonesia, serta meninjau kembali hubungan kerjasama pendidikan dan tenaga kerja yang selama ini telah berjalan baik. Berita viral selanjutnya memperlihatkan sebuah video yang menampilkan jenazah tenaga kesehatan nakes dibawa menggunakan sepeda motor di wilayah terpencil Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, viral dan memicu gelombang keprihatinan publik. Video yang diunggah akun Instagram @fitgramindo pada Kamis 10 Juli tahun 2025 memperlihatkan seorang pria membonceng jenazah yang dibungkus kain jarik di jok belakang sepeda motor. Jenazah itu disanggah menggunakan batang kayu agar tetap tegak selama perjalanan menuju Palu. Menurut keterangan unggahan tersebut, jenazah adalah seorang aparatur sipil negara ASN dari BKKBN Donggala yang meninggal dunia saat bertugas di daerah terpencil. Karena tidak ada akses jalan yang dapat dilalui mobil, termasuk ambulan, warga dan rekan nakes menggunakan sepeda motor sebagai satu-satunya alternatif untuk membawa almarhum ke kota. Kondisi yang dialami nakes di Pinembani mencerminkan masih banyaknya wilayah terisolasi di Indonesia yang belum memiliki akses transportasi layak. Bahkan, untuk kebutuhan darurat seperti evakuasi jenazah, dari viralnya Aura Farming yang mengharumkan nama bangsa, hingga teguran dari pejabat Jepang atas ulah segelintir WNI, serta kisah jenazah nakes diangkut motor di pedalaman Donggala.
Semuanya menggambarkan wajah Indonesia dari berbagai sisi. Viral bukan sekadar hiburan, tapi cerminan. Mari kita jaga citra bangsa di dunia nyata maupun digital. Saya Dona, sampai jumpa di berita sore selanjutnya. Tetap bijak, tetap peduli.